Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dan sekalian. Saya Ari Gilang Oktorozi dengan nomor NPM 2020 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI 2023. Saya di sini mohon izin untuk mempresentasikan maksud dan tujuan saya dalam YouTube yang saya buat ini. YouTube yang saya buat ini adalah dalam rangka untuk melengkapi tugas yang telah Bapak Ibu berikan. Judul yang saya ajukan adalah analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Performance Prism dan Traffic Light System di PTX. Selanjutnya, rangkaian penjelasan. Yang pertama, kata pembuka. Kedua, kejelasan masalah yang dihadapi logs penelitian. Ketiga, kejelasan metode yang digunakan. Keempat, kesesuaian metode dengan masalah yang dihadapi. Kelima, pemahaman software yang digunakan. Keenam, kesesuaian judul dengan masalah dan metode. Terakhir, kata penutup. Poin yang pertama adalah kejelasan masalah yang dihadapi lokus penelitian. Masalah yang dihadapi pada perkembangan teknologi saat ini adalah banyaknya pesaing-pesaing perusahaan yang bergerak di dalam bidang jenis yang sama. Namun dengan adanya pengukuran kinerja dalam perusahaan dapat meningkatkan kualitas perusahaan tersebut dengan mencapai target yang diinginkan. Pengukuran kinerja mampu mengukur kinerja secara lebih akurat dan kompetitif yang dilihat dari stakeholder, aspek finansial, visi dan misi, organisasi, dan lain-lain merupakan indikator kinerja. Selanjutnya, kejelasan metode yang digunakan. Metode PRISM merupakan sebuah metode yang dibuat kerangka pengukuran kinerja secara menyeluruh yang merupakan penyempurnaan dari metode balance score. Metode Performance Prism yang dimana dapat menjadi metode dalam pengukuran kinerja perusahaan dengan mencakup 5 aspek dalam perusahaan, yaitu stakeholder, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi. Selanjutnya, metode TLS atau Traffic Light System, yang dimana metode tersebut dapat melihat letak performansi sejauh mana hal-hal dalam perusahaan yang mencapai kinerja perusahaan dengan bantuan 3 kategori warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Yang dimana warna merah adalah menandakan skor atau level 0 hingga 3, yang dimana kategori tersebut kurang baik. Kemudian warna kuning yang menandakan pada skor atau level 4 hingga 7, yang dimana kategori tersebut yang cukup. Dan yang terakhir adalah warna hijau yang menandakan pada skor atau level 8 hingga 10, yang dimana kategori tersebut mencapai performa yang diharapkan. Selanjutnya, kesesuaian metode dengan masalah yang dihadapi. Metode Performance Prism dan TLS dapat menjadikan suatu metode dalam pengukuran kinerja perusahaan dengan melakukan beberapa nilai dan kepuasan pada perusahaan. Dengan melakukan pengukuran kinerja menggunakan metode tersebut, guna dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan optimal agar mencapai target perusahaan yang diinginkan. Selanjutnya, pemahaman software yang digunakan. Pemahaman software yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah software Smart PLS, yang dimana Smart PLS adalah model persamaan struktural atau SIM yang berbasis komponen atau varian yang tidak didasarkan pada banyak asumsi. Pengujian dengan pendekatan Smart PLS dilakukan dengan 2 tahap evaluasi, yaitu outer model dan inner model. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dalam bentuk pertanyaan positif terdiri atas skor 1-5, yang artinya sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya, kesesuaian judul dengan masalah dan metode. Kesesuaian judul dan metode
dalam penelitian saya adalah untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menggunakan metode PRISM dan TLS, yang dimana persaingan bisnis yang semakin pesat saat ini perlu adanya pengukuran kinerja demi dapat mencapai target yang diinginkan. Dan terakhir, terima kasih. Sekian, terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.